Selamat pagi teman-teman semua. Saya senang sekali hari ini diberi kesempatan oleh Lead Now untuk bisa berbagi sedikit pengalaman yang saya miliki. Tentunya saya bukan orang yang sempurna, saya juga masih banyak harus belajar satu sama lain, dan saya sebagai seorang individu terus terang saya bersyukur bahwa saya punya banyak kesempatan untuk terus belajar. Bahkan dengan bertemu dengan seperti mahasiswa saya, dengan rekan kerja, dengan coach-coach yang saya pimpin, saya belajar banyak sekali dalam kehidupan ini. Hari ini saya ingin berbagi tentang how to play to win the game of life, ya. Jadi teman-teman, saya akan sedikit berbagi pengalaman dan juga beberapa tips yang saya miliki dari pengalaman saya selama saya hidup 47 tahun, ya. Jadi saya udah tidak muda lagi, tapi terus terang kalau tadi mendengar Pak Pusta bilang, saya waktu mahasiswa gini-gini, saya pikir betul juga. Saya dulu sedikit menyesal bahwa saya tidak mengikuti kegiatan seperti yang teman-teman ikuti pada hari ini. Karena banyak sekali akan membuka mata saya dibandingkan dengan bagaimana saya bertumbuh gitu ya. Jadi saya pikir ini baik sekali. Oke, nah saya pada saat saya sekarang ingin sedikit mengenalkan diri saya. Saya sendiri adalah business owner dari Toko Makmur. Ini retail for baby supplies. Kita ada sekitar 6 cabang ya sekarang, walaupun nggak semua milik saya murni, ada yang partneran juga, tapi Toko Makmur ini melayani penjualan popok dan susu kepada khalayak umum ya, dan kita memang slogannya itu everyday low price ya, jadi kita memang low price dan kita mengandalkan quantity dalam penjualan. Yang kedua adalah BIS Maxima Consulting. Ini adalah sebetulnya tadinya namanya Born to Speak, tapi kalau Born to Speak cuman untuk coaching public speaking. Saya sekarang perlebar jadi consulting, dan puji Tuhan karena berkatnya saya punya 2 klien, saya juga punya beberapa klien kecil untuk public speaking ya. Jadi saya cukup sibuk kegiatannya di luar dari sebagai dosen ya, karena saya sendiri adalah dosen. Kemudian saya juga public speaking volunteer, saya adalah presiden di Maranatha Toastmaster Club dan juga treasurer di Bandung Bahasa Toastmaster Club. Klub public speaking yang menurut saya membuat saya seperti menjadi diri saya sekarang. Saya belajar banyak sekali dari Toastmaster untuk kehidupan saya pribadi maupun profesional, dan inilah yang membuat saya menjadi seorang pembicara yang percaya diri. Bahkan dalam hidup pun saya menerima banyak inspirasi dari Toastmaster. Kalau dari edukasi, saya sarjana ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, MBA Oregon State University. Dulu puji Tuhan saya dapat scholarship dari Ortu, dan yang terakhir saya PhD di Curriculum and Instruction di USF, itu dari Fulbright Scholarship Program. Omong-omong tentang Fulbright Scholarship Program, untuk tahun ini tanggal 15 tuh submission deadline untuk menerima beasiswa 2022 ya, karena saya juga ambasadornya Fulbright Scholarship ya. Sangat encourage kalau nanti mungkin terutama mahasiswa sudah lulus dari S1 bisa mencoba apply untuk dapat S2 di Amerika Serikat. Nah, jadi secara kesimpulan saya adalah dosen Sistem Informasi UK Maranatha. Saya sudah berarti hampir 21 tahun ya di Maranatha. Kemudian saya direktur perusahaan fitness wanita, tadi sudah disebutkan Curves Indonesia itu sejak 2017. Kemudian saya juga konsultan trainer public speaker, dan ada satu hal yang saya ingin bagikan, saya adalah runner ya, saya punya hobi running, dan juga saya seorang sport enthusiast. Saya menyukai sekali olahraga, dan oleh karena itu setelah ini saya akan bagikan sedikit cerita tentang pengalaman saya. Saat ini yang pasti kalau olahraga saya masih tetap banyak ya, di luar dari semua situasi pandemi, saya biasanya lari-lari sekitar rumah. Oke. Dengan target 40 km per minggu ya larinya, itu target saya. Baik, saya ingin bagikan sedikit cerita ya. Ini adalah pengalaman saya yang buat saya unforgettable ya. Ada sebuah kompetisi ya, untuk mendapatkan hadiah. Ya, kebetulan ini brand Uniqlo, tapi saya bukan mempromosikan Uniqlo ya. Kebetulan challenge-nya memang mengasihkan sekali. Ada 20 tim berisi masing-masing tim itu 25 orang ya. Ada 25 orang, dan di dalamnya kita berlari sejauh-jauhnya, nggak perlu secepat-cepatnya sih, pokoknya sejauh-jauhnya itu untuk memenangkan hadiah. Nah, ada 2 hadiah. Yang pertama adalah
hadiah 1.000 kilometer untuk menyelesaikan paling cepat, dan yang kedua adalah hadiah untuk yang paling banyak kilometernya. Nah, apa yang terjadi tentunya mungkin sudah bisa diduga bahwa kami adalah pemenang dari 1.000 kilometer pertama. Tahukah, kami itu menyelesaikan dalam waktu kurang dari 24 jam. Untuk 25 orang tersebut, kami agak-agak dalam tanda kutip memaksa, enggak sih, memotivasi mereka supaya mau lari full maraton alias 40 km per orang. Ya, tentunya apakah berhasil? Ya, secara per orangnya enggak berhasil sih, karena ada yang larinya cuma sedikit. Namun yang lari sedikit tersebut ditutupi oleh teman saya yang bisa lari 80 km, 100 km dalam hari tersebut. Tentunya itu adalah dalam tanda kutip gila gitu ya, gila. Kenapa gila? Karena kita pada saat kami melakukan hal ini, kami itu sebetulnya dengan di otak, oh kami bawa nama Unpar nih, jangan malu-maluin Unpar. Pokoknya kami sudah susun strategi, kami buat strategi, pokoknya pas jam 00.01 gitu ya, 001 di tanggal hari itu kita mulai challenge, langsung kita mulai berlari. Saya sendiri nggak sanggup mulai jam 00, saya mulai jam 3 pagi, 3 subuh saya lari dengan teman-teman untuk mencapai 40 km secepat-cepatnya. Dan pada waktu kita siang hari itu, di hari pertama itu, sebetulnya belum sampai 1.000, tapi cuma beda dikit gitu, cuma beda 100 km. Saya bilang, ayo dong, setiap orang lari 4 km lagi aja, oke? Dan kita saling menyemangati satu sama lain. Tapi saya tahu bahwa strategi itu memang luar biasa. Dengan pemikiran seperti itu, kita adalah yang tim pertama yang mencapai 1.000 km dan kita memenangkan hadiah 15 juta rupiah untuk voucher barang-barang Uniqlo. Nah, lalu bagaimana nih setelah sebulan? Karena selama sebulan kita harus lari sebanyak-banyaknya. Nah, seperti teman-teman lihat, kita adalah tim nomor 1 ya. Sorry, ini kepencet. Sulit dikejar. Karena apa? Karena kita selalu berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dari diri kita setiap hari. Saya bulan itu pribadi, saya sendiri 500 km lari ya. Aduh, capek banget, serius ya. Tapi saya kalau saya renungi kembali ya, itu adalah pengalaman yang buat saya sangat berkesan. Karena 25 dari tim kami itu masing-masing menunjukkan kemampuan mereka terbaik, tergila lah gitu ya. Jadi pagi-pagi sudah lari, nanti siang lari lagi, sore lari lagi, malam lari lagi ya. Yang jelas kami berada pada satu goal. Oke, we will win the ultimate prize. We will win the 50 million voucher gitu ya untuk produk Uniqlo. Dan kita puji Tuhan dengan penyertaannya kita berhasil. Karena kita pun tahu diri lah ya, kalau kita merasa sangat lelah, kayak saya di hari pertama saya 50 km larinya. Besoknya saya bilang saya nggak kuat, saya bilang teman-teman maaf ya aku absen dulu, hari kedua baru saya besoknya lanjutkan. Karena di situ saya juga diingatkan, mungkin kalau teman-teman belum tahu, saya sempat memaksakan lari pada waktu akhir tahun 2019 dan saya pingsan karena saya terlalu memaksakan. Saya pingsan, saya 2 jam kayak paralyzed gitu ya, dan itu buat saya itu seperti kayak kalau Tuhan ngejewer saya gitu ya. Yen, kamu tuh jangan berlebihan. Nah itulah, jadi saya sejak itu saya selalu ingat, oh Tuhan udah pernah ngingetin saya nggak mau lagi kayak gitu ya. Jadi puji Tuhan 25 orang ini tidak ada cedera, tidak ada apapun yang berbahaya, dan kita menjadi pemenang dengan jarak berlari 10.253 ya, dan itu sangat bangga karena sebetulnya target kita itu cuma 1.000 sebenarnya ya. Jadi kita sangat-sangat bahagia. Dan di luar dari itu, kenapa saya tulis di sini ada product review, ada feed, ada stories, karena memang ini juga perlombaan dari itu dan ada skornya. Baik ya, nggak apa-apa saya sebut aja. Nah, teman-teman, cerita saya tadi itu sebetulnya menyerupai bagaimana kita memainkan kehidupan kita. Ya, mengapa saya bilang seperti itu? Coba kalau teman-teman renungi semua. Kita itu berada dalam satu kotak lah dunia ini gitu ya, di mana Tuhan sudah menempatkan kita dan Tuhan itu memberikan kita masing-masing misi dan visi dalam kehidupan kita. Beliau menyatakan bahwa oke, kamu kalau misalnya kepada saya, Yen, coba kamu lihat kamu bisa kerjain apa sih di dunia ini, dan kamu coba capai yang sebaik mungkin itu di dalam kotak saya. Nah tinggal ya, kan setiap orang sama tuh dikasih tahu kayak gitu, tapi apakah kita masing-masing bisa
memenangkannya, bisa membuat diri kita itu mencapai yang diharapkan oleh Tuhan, ya. Nah, jadi saya akan bawa cerita tadi sedikit itu menyentuh apa yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, ada satu winning formula yang saya ingin bagikan. Belajar dari pengalaman saya di kompetisi yang tadi pun, itu kita selalu harus berangkat dari goals, ya. Paling kanan di sini, goals. Goals kita apa? Dreams kita apa? Punya impian nggak? Kalau kamu nggak punya impian, kamu itu seperti kapal yang sedang berlayar tanpa arah tujuan. Kapan kamu sampai ke sana? Kamu nggak sampai-sampai loh, ya. Kalau kamu nggak tahu tujuan kamu, ya, kamu sama seperti tadi, berlayar dalam kapal tanpa tujuan. Ya, saya mendadak jadi ingat frase ini karena saya lagi nonton drama Korea startup, ya. Terus saya sering mendengar ini, saya bilang, oh ya benar, tidak ada tujuan. Terus kapan sampainya, nggak tahu, ya. Dan saya menyadari sekali ya pada saat kalian terutama yang masih mahasiswa, kalau mungkin yang udah seumur saya bisa dibilang sorry ya dalam tanda kutip terjebak gitu ya dalam situasi yang sudah kita punyai sekarang. Tapi kalau kalian yang masih muda, yang masih kuliah dan menurut saya 30-an masih juga enak gitu ya untuk kalau mau berpindah haluan, Anda semua punya kesempatan untuk ngeset, untuk menentukan what are your goals gitu ya. Put your dreams in front of you. Oke, nah kemudian setelah punya goals, buat apa? Strategi, your move. Sama seperti tadi di dalam Uniqlo competition, kami setelah tahu, kami pokoknya mau prize pertama, itu dulu ya. Lalu kita susun strategi, lari mulai jam 00.00 gitu ya, 01 ya. Jadi kita harus hati-hati ngetik Garmin ya, atau apapun lah smartwatch lainnya, harus lewat dari jam 00.00. Dan disitulah kita langsung mulai bertempur di dalam pertempuran itu. Ya, strategi, kita juga punya strategi lain ya pada saat kita berkompetisi, kita tempatkan pemain yang kuat lari jauh dengan yang larinya nggak kuat jauh-jauh itu kita seperti kayak dalam tanda kutip menutupi satu sama lain. Ya, jadi memang teman saya ada yang bisa lari 600 kilo, gitu ya, gila ya, sebulan gitu ya, dan actually our body gitu sebetulnya itu udah berlebihan ya teman-teman ya. Tapi kita lakukan dengan baik, pelan-pelan, nggak ngebut-ngebut, jadi kita bisa. Oke, itu strategi. Oke, dan kemudian action. Nah, action itu berarti kerjakan. Ya, aku nggak bisa kasih tahu berapa kali aku merasa di hari itu, aduh aku nggak pengen lari gitu ya. Aku bilang, aduh aku aku capek deh, aku capek. Itu sering sekali loh teman-teman ya. Pas udah lewat seminggu aja, ini kapan sih udahannya kompetisinya? Terus terang itu saya sering sekali di dalam kepala saya menyatakan seperti itu. Tapi action lah yang menentukan ya. Boleh. Nah, jadi saya akan bahas lebih detail sekarang per satu-satu. Teman-teman, gimana caranya kita mau win the game of life? Goals is your first step. Harus dikerjakan betul-betul ya. No joke teman-teman. Aku sih kadang-kadang Bu Yeni itu standar lah. Kalau standar, udah belum kamu bikin? Aku tanya gitu, ya. Udah belum? Karena kalau kamu bilang itu standar, tapi kamu nggak kerjain lah, kamu percuma aja. Harus ada goals, termasuk dalam pelayanan ya. Kamu ada goals nggak? Kamu pengen apa? Ya. What is your dream? Inilah yang saya harapkan kamu buat. Nah, bagaimana caranya? Adalah membuat vision board. Ya, vision board. Vision board itu mudah sekali membuatnya. Silahkan kalian bikin your ultimate dream, gitu ya. Jadi kalau kamu sebelum kamu mati, gitu lah ya, amit-amit gitu ya. Pokoknya mudah-mudahan masih jauh gitu ya. Tapi pasti kematian itu akan tercapai. Tapi sebelum kita meninggalkan hidup ini, apa sih potret kita itu pengen seperti apa? Ya, buatlah dalam vision board, mudah sekali, tinggal gunting-gunting koran atau majalah, atau kalau nggak ada, cari di web, di print, lalu ditempelkan di dalam sebuah buku atau kertas, pokoknya yang kita bisa lihat, sering-sering lihat setiap hari. Nah, saya ingin bagikan, saya punya buku yang memang isinya my dream. Nah, ini saya cut sedikit ya, ini adalah dream saya punya ultimate goal, pokoknya ya, dan saya menikmati sekali ya, ternyata menggambarkan impian saya itu sangat menyenangkan. Nah, jadi ini impian saya pribadi yang pasti akan beda ya dari teman-teman semua. Saya pengen masa tua saya dengan Peter, suami saya itu bahagia. Kita enjoy life, benar-benar menikmati kenyamanan di antara kita nanti nih ya. Masih lama, sekarang kita masih kerja keras ya. Terus anak-anak kita lulus dan karir bagus,
pengen punya rumah yang nggak usah besar tapi cantik nyaman. Terus terang rumah saya saat ini besar sekali tapi bukan punya rumah sendiri. Jadi saya rindu pengen tinggal di rumah yang nggak usah terlalu besar tapi nyaman gitu ya. Terus saya pengen interiornya cantik, nyaman, mobil nyaman, kecil nggak apa-apa. Tapi ini sangat fisik ya. Nah di luar dari itu saya pengen menjadi runner for life. Saya pengen enjoy the nature, pengen enjoy view, running dan tamasya. Kemudian saya masih pengen visit Amerika, tempat saya dulu kuliah ya. Kemudian saya pengen, cita-cita saya pengen berlari dalam 6 World Major Marathon. Saya baru 1 ya, jadi ada 5 lagi. Mudah-mudahan sebelum saya mati ya, saya nanti bisa lari 5 lagi World Major Marathon untuk full marathon. Nah jadi silakan nanti ini boleh breakdown lagi ya, dan tentunya untuk dari setiap itu kalian kalau saya mikirkan dalam setiap apa yang saya impikan ini bagaimana saya bisa menjalankan apa yang Tuhan harapkan dari diri saya ya. Nah kemudian nanti setiap tahun teman-teman jangan lupa harus buat sub goal. Jadi kalau misalnya ini adalah impian akhir ya, gimana saya mau punya rumah kalau saya sekarang nggak punya pendapatan? Gimana saya bisa lari ya? Ini saya kemarin untuk lari di Berlin itu saya hampir ya 100 juta rupiah ya. Aduh, terus mau nangis sudahnya karena bayarnya susah. Saya pikir saya bodoh juga. Nanti saya akan di Bali, saya akan mengurung dulu supaya apa yang penting karena saya tahu saya belum bisa lagi pandemi, saya mencoba maintain running stamina. Oke, dan saya akan meminta kalian menanyakan kepada diri sendiri, apa sih goal ultimate kamu, gitu ya? Terus apa sub goal? Ya, jadi seperti itu contohnya ya. Dan ini sangat-sangat doable ya. Jadi aku memang ada ini bukunya ya. Bukunya ini isinya memang my dream ya. Dan semua action plan saya isinya ada di buku ini. Oke. Kemudian strategi akan dalam Uniqlo. Sekarang kamu udah tahu mimpi kamu strateginya apa ya? Strateginya apa supaya kamu bisa mencapai ke sana. Nah, jadi waktu aku dulu masih muda, ada pikiran jadi harus gitu ya. Terus di titik umur 47-nya aku menyesal, astaga dulu aku bisa belajar A, B, C, D banyak ya, dan aku sia-sia itu tidak bisa itu teman-teman. Kalau teman-teman sekarang bagaimana kamu bisa mengembangkan skill kamu bisa ikut seperti dengan gitu ya, atau kalian cinta dan kepemimpinan, kalian carilah pelatihan punya keberanian main saham, ya, you learn, because do not ever ya kamu itu melakukan sesuatu tanpa kamu tuh buta, dengan kamu tuh buta. Berarti kamu sama persis kayak kapal nggak ada arah, nggak ada tujuan. Lalu kamu nanti tahu-tahu ketemu badai, jatuhlah mati gitu ya. Jadi saya minta kamu jangan terlambat. Buatlah build your skills. Apa skillnya? Lah, kamu tadi mimpinya apa? Gitu ya, karir kamu apa tadi? Gitu ya. Jadi balik lagi ke sana. Kalau saya memang tadi dreamnya, sorry ya saya udah nggak milih karir lagi karena ini memang yang saya udah sesuai saya inginkan gitu ya. Nah kemudian yang kedua, how will you climb your career ya? Ini juga bagaimana kamu pikirkan kamu pengen jadi apa ya, lalu kamu bagaimana menapak itu. Dan ya kalau menurut saya nih ya, saya sangat setuju dengan nasihat dari Jack Ma. Ya, kalau kamu masih 20-an, kamu kerjalah sama orang yang hebat, kamu bisa pekerjaan dulu yang di awal. Tapi kamu begitu kamu bisa pilih pimpinan kamu carilah pekerjaan di mana pimpinan kamu itu yang kamu jadikan panutan. Setelah itu kamu keluarlah, kamu buat bisnis, ya berjuang. Setelah kamu berjuang itu umur 30 ke atas, kamu udah mulai 35 ke atas, kamu keluar buatlah sebuah bisnis. Nah, udah lewat dari 45, 50 kamu mempekerjakan orang-orang karena kamu sudah besar perusahaannya. Ya itulah itu Jack Ma yang ngomong ya. Tapi kalau misalnya kalau saya merasa itu ada banyak kebenarannya. Nah, kemudian jangan lupa build your network. Nah, seperti saya sih lewat Toastmaster, saya banyak kenal orang, lewat pekerjaan saya banyak sekali network saya. Dan itu kamu bisa mulai dari sekarang, ya. Termasuk teman-teman yang di mahasiswa itu, universitas manapun, pasti ada senat mahasiswa. Ya, aktiflah di sana, build that network, dan more, gitu ya. Terus kita juga harus mikirin, bagaimana kita build our wealth.
ya. Jangan semuanya itu hanya active income dari kamu bekerja, tapi juga kamu pikirkan how can you build a potential for passive income. Passive income banyak ya. Bahkan YouTuber is a passive income, oke? YouTuber sebenarnya nggak mau di passive income ya, tapi kalau misalnya kamu udah banyak followernya ya pada akhirnya akan menjadi passive income kamu ya. Jadi kamu boleh aja silakan, tapi harus serius ngerjainnya ya. Dan yang terakhir adalah how do you balance your life? Because ya kita harus selalu memikirkan cinta, kehidupan, kasih sayang kita ya yang lambang hati ini. Kemudian sebelah kiri ini ada tanda cross, kesehatan kita harus kita pikirkan, jangan mati-matian sampai kita jatuh sakit ya. Kemudian sebelah kanan adalah wealth atau bagaimana kita mengatur kekayaan kita. Dan yang terakhir di bawah adalah bagaimana kita fulfillment, berserah pada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, itulah yang kita ingin coba seimbangkan ya. Jadi kalau kalian terlalu berat ke satu arah itu selalu tidak terlalu baik ya, karena mungkin Anda akan mengorbankan bagian lainnya ya. Ya itu yang kalian harus pikirkan. Nah yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memenangkan game ini adalah dengan action. Ngomong doang sampai kapan juga akan sampai ya gitu ya, intinya gitu. Dan action ini no joke ya, tidak boleh main-main ya. Lakukanlah action dengan apa? Dengan disiplin. Kalau kamu kayak saya pengen nanti cita-cita saya pengen saya bisa World Major Marathon, berarti aku harus mau bangun pagi dan run. Gitu ya, disiplin aku. Per minggu 40 km, that's my target. Oke. Kemudian kalau kalian terserah, kalian pengen jadi programming guru ya, dalam tanda kutip, lah belajarlah programming tiap hari kerja ya. Jadi saya jadi ingat si dosen yang di drakor startup ya, dia itu dimanapun dia programming, oke? Saya cuma mikir gitu aja. Tapi disiplin, build your habit. Yang kedua konsisten, lakukan itu tanpa lelah, terus menerus ya sebisa mungkin. Oke. Kemudian persisten, jangan cepat menyerah. Terus ya, pokoknya kalau gagal ya udah lagi, coba lagi dan sebagainya. Kita persis maksa gitu ya, maksa. Kemudian perseverance, kita keteguhan ya. Jadi kalau misalnya kita walaupun proses itu painful ya, kalian bertahanlah di situ ya. Dan grit, kalian terus tekun. Karena aku sering melihat orang menyerah di tengah jalan. Ngerasa aduh itu susah, udahan gitu ya. Kalau di Maranatha aduh kuliah programming dasar susah banget. Terus nyerah. Lah kalian kapan sampainya ke cita-cita kamu gitu ya. Aku merasa begitu, nggak boleh cepat quit, kalian harus terus maju dengan ketekunan itu, jangan cepat menyerah. Kalau gagal, lakukanlah dengan cara yang lain. Oke. Dan yang terakhir, yang paling formulanya itu end your boldness by killing your fear. Maksud aku apa? Many times kamu harus nekat. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak orang bilang begini, kalau aku tanya, kenapa sih kamu nggak coba itu? Aku takut gagal. Ya, aduh aku kalau ngerjain ini nanti aku gini loh, mem, gitu ya. Kan pada panggil mem nih aku. Aduh aku kalau ngerjain itu nanti aku ditolak, nanti aku aku nanti nggak berhasil. Terlalu banyak ketakutan itu. Ketakutan itu membunuh kamu, ya, karena akan membuat kamu tidak berani mengambil keputusan apapun. Dan itu akan membuat kamu stuck di satu posisi di mana kamu nggak bisa maju. Ya, terus terang saya kadang-kadang berpikir juga, ya, di antara teman-teman saya yang dari SD, yang dari SMP, ada aja yang di umur aku sekarang masih jadi driver Gojek. Aduh, mohon maaf ya, driver Gojek itu betul mulia ya, tapi berarti something is not right gitu ya. What's happening in the life? Mungkin nggak merencanakan dengan baik, mungkin usahanya kurang, mungkin gak ada impian gitu ya. Jadi ya udah gimana perahu dibawa kemana ikut ya. Dan inilah satu formula yang seringkali aku sangat dorong ya. Aku sering ada rekan kerja aku bilang udah lamar aja Fulbright Scholarship. Terus dia bilang aku takut gagal Ci. Lah kamu coba udah belum? Kalau belum coba ya jangan bilang gagal. Kalau gagal juga coba lagi gitu ya. Aku kesal tuh kalau udah kayak gitu ya. Lo coba lagi dong. Gimana? Jangan cepat nyerah gitu ya. Dan kalau misalnya kalian heran kenapa ya aku gagal lagi ya, mungkin cara kamu salah. Kamu coba ubah strategi kamu. Oke. Dan akhir kata saya mau bilang begini.
Tadi ya kita sudah bilang bahwa pertama tentukan goals, your dream. Kedua kita buat strategi yang baik dan kita ubah strategi kalau masih belum berhasil. Dan ketiga action beneran ya. Karena apa? Karena kehidupan kita itu seperti sebuah permainan catur. Untuk kamu menang, kamu itu harus bergerak. Kalau kamu diem stuck di situ, kamu nggak akan bergerak, nggak akan bisa menang. Dan juga pada saat kamu bergerak, kamu akan melihat siapa yang ada di depan mata kita yang punya datang dengan pengetahuan, dengan itu kamu boleh ikuti gitu ya. Dan kamu belajar dari berbagai pelajaran kehidupan tersebut. Kamu boleh sering dengar-dengar dari Pak Pusta, dari saya, dari siapa gitu ya. Teman-teman, orang-orang yang kamu anggap memang sudah punya pengalaman lebih banyak, mungkin kegagalannya juga sangat banyak ya. Emangnya saya juga selalu berhasil? Tidak, saya banyak kegagalan juga ya. Tapi saya belajar dan kalian bisa belajar dari saya atas kegagalan tersebut, gitu ya. Nah, dan dengan begitu kita menjadi setiap bidak catur tersebut dalam satu permainan kehidupan. Dan oleh karena itu kita tidak main-main. Dan saya merasa ya di umur saya sekarang 47, saya sebetulnya dalam tanda kutip mau mengubah juga terlalu agak kayak terlambat. Tapi saya tidak sepenuhnya percaya itu. Saya tahu bahwa selalu ada jalan, dan itu kalau kamu bilang nggak ada jalan berarti kamu saja yang ngeblok pikiran kamu, dan itu harus kamu hentikan. Oke? Hilangkan ketakutan tersebut, bermainlah dengan smart, dengan tentukan goals, dengan tentukan strategi, dan action, dan menangkan kehidupan ini.